Halo semua. Jadi untuk agenda kita hari ini adalah manasik pemantapan. Jadi walaupun kita sudah manasik di Indonesia, kita akan tetap melaksanakan manasik pemantapan istilahnya. Jadi satu hari sebelum berangkat kita akan melaksanakan manasik lagi untuk pemantapan. Insya Allah besok kita sudah akan melaksanakan eh, tawaf sa'i. Eh, kita akan bertolak ke Mekah dari Madinah ke Mekah. Insya Allah semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, semuanya dimudahkan oleh Allah. Bilan. Nanti kita sampaikan bagi ada yang teman satu kamar nanti boleh disampaikan kembali yang udah kita sampaikan di sini yang tidak ada di sini tadi ikut dalam rangkaian manasik ini. 13 November kita akan bertolak menuju ke kota Makkah dalam rangkaian pelaksanaan ibadah umrah ataupun tujuan utama kita datang ke Saudi Arabia ini. Jam 1:30 ataupun setelah sholat zuhur. Keluarkan jam 9 pagi. Mempacking semua barang-barangnya. Ataupun di kebun kurma. Atau ke koper semuanya. Jangan di Indonesia. Kalau misalnya sudah kelebihan, silahkan dikurangi. Ustaz Dedi, ataupun kepada Kak Ulil boleh. Terserah mau sama siapa mau dikumpulkan. Yang terpenting jangan sampai ada yang hilang kunci. Serahkan kepada kita sholat zuhur di Masjid Nabawi, langsung lurus saja dari 338. Itu yang perlu kita jaga sebenarnya. Yang dimana besok itu tujuan kita itu kita membersihkan hati kita. Kita sebenarnya tidak ada syarat untuk memakai pakaian apapun untuk ibu-ibu. Mau dia warna apapun boleh saja untuk melaksanakan umroh. Tapi kenapa kita memilih awalnya putih? Karena kita ingin menghadirkan di dalam diri kita kesucian. Yang dimana warna putih ini adalah lambang kesucian. Dan kita meminta kepada Allah, warna yang kita pakai itulah menjadi suatu gambaran di dalam hati kita ketika kita sudah melaksanakan ibadah umroh tersebut. Dan untuk pakaian berjahit, pakai celana atau tidak. Kalau beralih untuk melepas ini, mau membuka ini, silahkan nggak usah dipakai. Tapi yang intinya ketika nanti kita sudah mengambil niat mikot, sebelum mengambil niat mikot, kita harus sudah melepaskannya. Terserah si bapak mau taruh di mana. Mau di dalam tas boleh. Intinya jangan dibuang. Ataupun jangan dilempar. Karena kita takut kena ke orang Mesir gitu contohnya. Jangan. Untuk ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke acara utama kita. Daripada yang wajib, karena yang wajib itu adalah hutang. Sedangkan yang sunnah itu adalah penambah bekal kita. Nah, maka adalah yang dinamakan mandi sunnah ihram. Mandi sunnah ihram ini silahkan mandi Bapak Ibu sekalian ketika semua masalah ataupun kegiatan yang di dalam kamar sudah beres. Kan semua ibu-ibu punya baju gamis warna putih ya. Nah, silahkan itu yang dikeluarkan, itulah yang dipakai untuk besok. 11.30. Koper dikeluarkan jam berapa? Jam 9 pagi. Kita berangkat besok jam berapa? 13.30 atau jam setengah 2. Jadi semua untuk masalah teknis keberangkatan sudah aman Bapak Ibu sekalian? Sudah. Kita melihat salah satu yang dimana maaf katanya itu celana dalam lah istilahnya. Tapi dia berbentuk seperti ihram. Maksud ihram di sini yaitu dia tidak menggunakan jahitan. Sebagian ulama mengatakan itu diperbolehkan. Sebagian ulama mengatakan itu tidak diperbolehkan karena sama saja mengikut seperti kita menggunakan pakaian berjahit walaupun dia tidak berjahit. Nah, jadi Ustadz, pilihan yang bagus di antara ini yang mana? Pilihan yang bagus ini adalah keluar daripada dua pendapat ini, yaitu tidak menggunakan sama sekali. Jadi kita keluar daripada mukhtalif ataupun berbeda pendapat antara sisi satu dengan sisi yang lain. Nah, mana yang harus kita pilih Ustadz? Yaitu di tengah-tengah, keluar. Tidak mengikut dari kanan, tidak mengikut di kiri. Silahkan kita mengambil yang memang sudah kuat daripada ulama madhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Malik. Untuk mengenai yang disampaikan Bapak tadi.
dapat kambing. Jadi sudah aman semua Bapak Ya, Ibu sekalian? aman. Sudah. Bagi Bapak Ibu sekalian, kita disunnahkan untuk bagi yang memiliki jenggot, bagi laki-laki ataupun yang memiliki kumis, silahkan dirapikan. Itu boleh dirapikan. Itu ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat mandi ihram sunnah karena Allah Ta'ala. Hukumnya adalah wajib. Maka disitulah kita dikhususkan untuk umroh sendiri. Ustadz, saya pernah mendengar ada istilahnya namanya itu umroh badal ataupun membadalkan umroh. Itu boleh dibadalkan Bapak Ibu sekalian ketika kita sudah selesai daripada kewajiban kita. Jadi umroh yang pertama itu untuk diri sendiri. Dan itulah kewajiban kita. Maka laksanakan niat umroh pertama kita. Nanti untuk masalah niat akan kita pandu, akan kita bacakan sama-sama. Niat umroh itu seperti apa Ustadz? Lapas niat umroh itu bagaimana? Lapas niat umroh itu adalah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku berniat umroh dan aku berihram sebab umroh karena Allah Ta'ala. Inilah niat yang akan kita lafazkan dan akan kita niatkan di dalam hati kita ketika nanti kita sudah berada di tempat pengambilan miqat. Karena ketika kita melaksanakan tawaf, itu sebenarnya dalam rangkaian Islam itu ketika kita melaksanakan tawaf tersebut, salah satu yang termasuk tawaf kita itu sah ketika kita itu harus mencium hajar aswad. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi akan tetapi Rasulullah SAW tahu bagaimana gambaran ke depannya. Di masa Rasulullah, umat muslimin itu sangat sedikit. Jadi masa Rasulullah, ketika Rasulullah SAW tawaf, Rasulullah setiap melaksanakan tawaf selalu memantokkan tongkatnya ke hajar aswad. Akan tetapi, karena semakin zaman semakin meningkat, dan populasi manusia semakin banyak, dan Rasulullah SAW tahu bahwasanya kota Makkah ini akan didatangi semua umat muslimin untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ustaz, kalau saya sudah mengambil niat ihram, boleh nggak saya menggunakan kupiah? Boleh nggak saya menggunakan peci? Boleh atau enggak? Ya, tidak. Karena larangan ihram pertama untuk laki-laki itu tidak boleh menutup kepala.